Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Baik pasien, sedang sehat walafiat. Pasien sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Ah, Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah. Izin bertanya ini ya Pak. Iya, silakan pasien. Jadi sejauh ini Pak, apakah Bapak pernah mengalami situasi atau kasus-kasus tertentu yang terjadi di sekolah yang situasi atau kasus tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan murid, dengan guru, atau usaha, atau stakeholder yang lain? Apakah kita merasa bimbang atau ragu-ragu atau merasa dilema dalam memutuskan permasalahan ini? Karena terkadang permasalahan ini Pak ada memang betul-betul bertentangan atau memang kita merasa sama-sama benar, seperti itu Pak. Ya, tentunya selama saya menjadi kepala sekolah ada beberapa hal kejadian atau problematika yang saya rasa juga punya dua sisi. Di satu sisi kita anggap benar, di sisi lain juga tentu benar. Jadi ada dua hal, sehingga disinilah muncul dilematisnya pengambilan keputusan tersebut. Banyak contohnya, misalnya seperti kasus kenaikan kelas. Ini yang beberapa kali sering kita rasakan gitu kan. Di satu sisi kita sudah punya kriteria kenaikan kelas yang sudah kita buat di awal dalam PTSP kita. Tapi ketika kenaikan kelas, ini yang menjadi permasalahan. Karena berdasarkan kriteria itu, kita lihat sangat banyak anak-anak kita, peserta didik kita, yang akhirnya terjaring dalam artian mereka bermasalah sesuai dengan ketuntasan yang ada dalam kriteria kita tersebut. Sehingga ini menjadi dilema, ya, menjadi dilema. Kita di satu sisi tentu ingin menegakkan kriteria kita tadi, sehingga kita harapkan nanti sekolah lebih berkualitas, lebih bagus. Tapi di sisi lain, karena sekolah kita ini jauh dari keramaian, terbatas siswanya, kita juga butuh siswa, peserta didik. Karena sebagai apa, mungkin saya perlu sampaikan, di sekolah kita ini sudah 25 orang guru, bapak ibu guru ini yang sertifikasi. Sertifikasi kami itu hubungannya dengan jam pelajaran. Jam pelajaran itu berhubungan dengan kelas. Kelas itu diakui ada juga kriterianya. Di sini nanti yang menjadi dilema. Di satu sisi kita ingin anak-anak kita berkualitas, tapi di sisi lain kita butuh mereka dalam rangka kelasnya cukup, rombelnya cukup, sehingga juga bapak ibu guru kita ini tertolong sertifikasinya. Berhubungan juga dengan kesejahteraan guru, karena pada dasarnya juga kesejahteraan itu juga lah nanti yang memungkinkan menyebabkan guru bisa bekerja maksimal dan pada akhirnya sekolah kita berkualitas. Oh ya, berarti benar-benar jadi dilema sekali ya Pak tentang kenaikan kelas ini. Ya, misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, jika siswa ini gagal, misalnya tidak naik kelas, tentu murid di sekolah pun berkurang, berkaitan dengan jam PBM guru, kemudian berkaitan juga dengan sertifikasi guru. Di sisi lain tadi, ketika misalnya siswa tidak naik kelas, tentu kita sudah menjalankan aturan, tetapi ketika misalnya kita tidak kita menaikkan, tentu berbenturan juga dengan aturan. Dengan aturan. Artinya sama-sama benar ya Pak. Sama benar keduanya. Ya. Dilematis sekali. Ya, sangat dilematis sekali ya Pak. Jadi kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan, bagaimana kira Pak dalam mengambil keputusan? Ya, tentunya itu kita laksanakan dalam rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas ini dihadiri seluruh guru. Wajib guru hadir semuanya, kesiswaan BK. Juga tentunya yang hadir itu memenuhi forum. Kemudian dihadiri wali kelas, dihadiri kesiswaan dan BK-nya gitu. Kita mengambil keputusan di sana tentu dengan menggabungkan seluruh hasil yang dicapai oleh siswa, apakah itu kognitifnya, psikomotornya, afektifnya gitu. Kita diskusikan, kita musyawarahkan dari berbagai sisi. Tapi pada akhirnya kita berharap, karena kita berharap keputusan kita ambil itu keputusan terbaik, paling benar di antara keputusan yang ada itu.
Nah, jadi cuma tentu untuk mengambil keputusan ini tentu kita butuh masukan, butuh pendapat, ide dari rekan-rekan yang pada akhirnya kita harapkan tidak uh, mencederai hak asasi anak tersebut dan juga tidak mencederai juga kriteria atau peraturan yang ada di sekolah kita tentang tindakan keras. Ya, terima kasih Pak. Artinya langkah-langkah yang Bapak lakukan ada rapat kemudian mendengarkan pendapat, masukan dari guru-guru guru bagaimana tentang ini. Dan pada akhirnya ketika misalnya tidak diambil keputusan, tidak bisa musyawarah, mungkin yang terakhir kita lakukan apa, melalui suara terbanyak atau melalui voting namanya gitu. Jadi kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, tentunya kita harus maksimalkan ini. Biarlah kalau dalam pendapat saya, biarlah kita berhari-hari, berjam-jam memutuskannya, tapi pada akhirnya kita tidak menyesal. Karena ini menyangkut nasib anak didik kita, peserta didik kita. Ya, karena sesuai dengan pengalaman kita juga, selama ini anak-anak kita yang tidak naik, kebanyakan itu tidak mau lagi mengulang. Cenderung untuk drop out, berhenti sekolah. Karena dia malu mungkin, atau pindah ke sekolah swasta misalnya, ataupun mengambil paket C. Jadi artinya tentu kita ambil keputusan itu, keputusan yang paling pahit, tapi kita harapkan itu menjadi jamu obat bagi kita, bagi anak didik kita. Kita sebenarnya tidak mengambil keputusan, tapi karena itu sudah ibaratkan dalam tanda kutip terpaksa, itulah keputusan terbaik, obat yang bisa kita berikan pada sekolah kita, pada anak didik kita, sehingga sekolah kita walaupun seperti itu harapan kita tetap dihargai dan punya kualitas juga. Jadi kira-kira apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, tantangannya kan sangat banyak. Yang pertama tentu kita harus akui juga aturan kita itu seperti itu. Tapi di sisi lain kita ingin melaksanakannya. Ini yang kemudian juga apa? Bagian sini. Maksudnya tantangan tadi. Iya. Misalnya terbentur dengan aturan kita. Iya. Ya Pak. Sebenarnya. Tantangannya tentu banyak. Ini sangat banyak. Di samping harus kita akui juga, kita ketika mengambil keputusan itu harus menghilangkan perasaan di sana. Perasaan dalam artian saya katakan begini, karena saya kan sebagai kepala sekolah di kampung saya juga banyak di antara anak didik kita itu juga dari keluarga kita, pemilik kita. Tapi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang teramat pahit ini, tentu juga harus menghilangkan egoisan kita tadi. Tapi lebih mengutamakan logika dan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Tentu ini berat. Jadi ada apa artinya tantangan-tantangan itu, tantangan perasaan kita, juga tantangan dari rekan-rekan semuanya juga kan, juga mungkin tentu dari orang tua dan siswa yang pada dasarnya sebelumnya tidak mau mengakui kelemahan atau kekurangan yang dia lakukan di situ ketika melakukan PPDB. Ya baik Pak, beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Kira-kira ketika ada permasalahan di sekolah atau misalnya apakah Bapak menentukan jadwal, misalnya ada masalah hari ini, selesaikan hari ini, atau menunggu besok bersama rekan-rekan lain, atau Bapak rapatkan dulu? Iya, kira-kira ya Pak. Idealnya memang ada masalah secepatnya dipadamkan, dan itu ibarat ada api, sifatnya disiram api itu sehingga tidak berlarut-larut gitu kan. Tapi tentu kita punya tahap-tahap dalam melaksanakan itu. Misalnya ketika ada masalah, misalnya saya diskusikan dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah kita punya 3 orang wakil, dan kita diskusikan masalah itu. Kemudian juga tentu tergantung masalahnya. Kalau masalah kesiswaan biasanya juga kita diskusikan dengan BK, bagian kesiswaan, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Jadi artinya kalau sebenarnya kan ada masalah secepatnya diselesaikan, sehingga masalah itu tidak berlarut-larut berkembang. Tapi tentu
melalui beberapa tahap, mulai dengan diskusi dengan wakil kepala sekolah mungkin kan, kemudian juga dengan bagian-bagian lain yang membidang itu, dan juga pada akhirnya dengan rapat majelis guru sehingga diambil keputusan yang tepat dalam kebijakan sekolah ke depan. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian faktor-faktor apa saja Pak selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau dalam mengambil keputusan di sekolah? Ya, faktor-faktornya diantaranya kan saya punya stakeholder yang bagus, Pak Sen juga kan. Nah, ini dalam bidang bos keuangan luar biasa kan, itu juga salah satu yang membantu saya. Wakil kepala sekolah juga, ini banyak membantu. Jadi artinya kan logikanya sebetulnya harus menempatkan orang sesuai jobnya, sehingga keahliannya masing-masing, sehingga kita terbantu. Tapi pada itu yang harus kita utamakan sebetulnya dalam penempatan ini, menempatkan seseorang berdasarkan spesifiknya, berdasarkan keahliannya, sehingga itu agak mudah. Ketika orang sudah sesuai dengan jobnya, dia pun akan menikmati pekerjaannya sesuai dengan bidang yang diembankan padanya gitu. Jadi saya terbantu sekali dengan tim yang sangat bagus, dan juga suasana sekolah yang asri gitu kan, lingkungannya, dan juga suasana keagamaannya yang kental, sangat kental di sini, sehingga tata krama, norma keagamaan, norma kesopanan seperti itu masih kuat, masih ada di sekolah kita ini. Di sana saya terbantu dengan tim yang luar biasa, Sen juga, Bu Del juga, wakil juga, pramuka, semuanya gitu. Semuanya tim yang bagus, karena kita tentu tidak sukses sendiri. Sukses kita itu karena orang lain, sukses bersama. Saya sukses karena kalian, bukan karena saya. Mungkin Ya, Pak, saya sukses. Terima kasih Pak. Semua hal yang telah kita sampaikan dalam diskusi tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik bersama? Ya Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, sangat luar biasa ya Pak. Jadi pembelajaran apa kira-kira yang sama-sama dapat kita petik dari cara Bapak mengambil keputusan tadi Pak? Iya, terima kasih Pak Sen, Abi Sen, guru penggerak yang luar biasa dengan model di sekolah kita. Banyak sebetulnya. Yang pertama, kalau saya pelajari, kan saya renung-renungkan, yaitu apapun keputusan yang kita ambil pasti ada sisi baik dan buruknya. Ambillah keputusan yang paling sedikit, paling kurang sisi buruknya. Kemudian juga kita harus akui juga, apapun keputusan kita itu tidak akan pernah menyenangkan semua orang, tidak akan pernah. Tapi ambillah keputusan yang sesuai dengan aturan, dengan kriteria yang ada, sehingga kita agak lapang karena sudah sesuai dengan aturan. Jadi apapun keputusan kita pasti tidak memuaskan semua pihak, setiap orang itu. Tapi ambillah keputusan itu terkesima bisa berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu bersama dalam diskusi ini. Ya, terima kasih Pak Abrisen. Mudah-mudahan Pak Abrisen sukses dalam guru penggerak ini, dan juga ilmunya bisa ditularkan, dipiruskan dalam tanda kutip ke guru kita, sehingga sekolah kita juga terpiruskan semuanya, berkembang ke arah kebaikan. Mungkin itu, terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, perkenalkan saya Aprizen CGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat dari SMA Negeri 1 Gunung Kue Pak. Maksud kedatangan saya ingin berbagi cerita dengan Bapak masalah praktik pengambilan keputusan di sekolah. Jadi terima kasih Pak atas luangan waktu Bapak untuk diwawancarai pada saat ini Pak. Jadi sama-sama, saya siap untuk diwawancarai. Persilakan saja. Tapi nggak usah apa ya, ini tidak usah formal-formal. Iya, Pak. Ya, kan? Hanya menggali informasi aja Pak tentang pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Sejak ini apakah Bapak pernah menemui permasalahan atau situasi di sekolah kita yang mana dalam pengambilan keputusan rasanya perlu penekanan, perlu ada dilemanya, kemudian dalam pengambilan keputusan itu Pak, kadang kita merasa ada keraguan atau bimbang seperti itu ya Pak. Begini, masalah keputusan itu, kalau keputusan itu kan sudah ada aturannya yang dibuat itu dari atas sudah tertuang ya, aturan yang sudah akan diberikan dan disampaikan. Jadi tinggal keputusan ini tinggal dirapatkan saja lagi di sekolah dan dipahami oleh Bapak Ibu guru kan. Nah, semuanya warga sekolah lah utamanya kan dipahaminya, sehingga kita tidak susah-susah untuk mengambil keputusan itu dari kita sendiri gitu kan. Nah, untuk pengambilan keputusan baik pengambilan keputusan misalnya dana, karena kita masih dibantu dengan dana komite ya, sudah dirapatkan dulu bersama komite sama-sama. Malah di waktu keputusan untuk pengambilan permintaan dana, kita tinggalkan komite itu di dalam rapat. Silakan mereka, kita sudah bikinkan anggaran kita, kebutuhan kita tinggalkan mereka. Harapan kita ya kalau menurut anggaran ya sebegini, tinggalkan mereka. Saya keluar nanti kalau sudah ada keputusan itu. Dan kita tinggal mengumumkan saja lagi kan. Jadi sebenarnya kalau untuk keputusan yang dibuat-buat tidak ada kan, sehingga keputusan itu sudah berdasarkan sudah kesepakatan, keluarnya keputusannya sudah merupakan kesepakatan. Kalau itu bersama, kesepakatan bersama, tinggal kita menyampaikan. Kalau itu keputusan dari pusat atau dari provinsi sampai ke bawah sini atau ke Capdim terus ke bawah sini, ya tinggal menyampaikannya lagi ke guru-guru gitu. Nah kalau memang tidak juga jalan, tapi mudah-mudahan apa yang kita, kalau ada keterlambatan wajar saja. Nah, nanti kita ingatkan terus, sampaikan, sehingga alhamdulillah untuk keputusan yang besar begitu untuk komunitas sendiri tidak ada. Tapi kalau hanya untuk yang ringan-ringan ya kadang-kadang muncul karena sudah terbiasa dengan itu disiplinnya. Nah, guru harus hadir begini, harus hadir itu sudah hal yang biasa yang sudah disepakati bersama itu Pak. Tidak. Saya bilang ada nanti masalah harus, tidak ada masalah yang paling besar rasanya. Karena kita juga tidak mencari masalah untuk itu, harus selalu melalui alur begitu. Tidak ada rasa kebetulan harus ditakutkan, harus ada bagaimana rasa bersalah memberikan keputusan itu. Contohnya keputusan untuk memberhentikan anak, berhentikan sudah melalui prosedur semua, sehingga tidak ada baliknya ke kita lagi karena sudah melalui prosedur. Jadi yang saya pahami dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwa setiap keputusan di sekolah sudah melalui kesepakatan bersama, kemudian mengikuti aturan-aturan di sekolah. Iya. Kemudian tadi Bapak ada sedikit menyinggung tentang kedisiplinan seperti itu. Apakah itu merupakan suatu dilema kita di sekolah, bagaimana dengan situasinya dengan siswa atau murid atau dengan guru ya Pak? Iya, yang namanya disiplin itu tetap dilema di sekolah.
sebenarnya kan semuanya dilema di mana-mana, masalah disiplin kehadiran itulah yang dilema. Di mana-mana di kantor di apa saja itu dilema. Cuma itu kan usaha kita untuk memperkecil supaya ya tidak banyak yang sampai meresahkan daripada proses pembelajaran kalau kita di pendidikan. Nah, kalau untuk seperti cerita-cerita di sekolah lain, ini bapak ini bandel bagaimanapun caranya tidak paham begitu. Kalau di sini belum bapak temukan, tidak bapak temukan. Tapi ya hanya sekedar maksudnya di situ. Hari ini dia terlambat, kemudian sudah berubah, ada perubahan begitu. Yang namanya perubahan itulah keberhasilan kita kan. Tapi kalau dia tidak berubah berarti kita tidak berhasil kan. Ada perubahan. Nah itu masih dimaafkan, kan hanya teguran saja diberikan, ada teguran misalnya. Nah malah untuk teguran tertulis saya belum pernah memberikan teguran tertulis. Nah, dan sampai dia memikirkan itu nanti sampai di rumah dia tidak terbayang itu bagaimana. Nah, teguran lisan, Pak, nggak terlambat ini, ya kan? Saya tunggu misalnya di tempat tiket. Bu, kenapa terlambat? Ini Pak ya. Udah masuk lah Bu. Nah, besoknya kan enggak ada. Ya, dari yang paling apa ini apalagi yang namanya Bapak Ibu kan udah saling udah pintar, udah bisa memahami. Tidak perlu kekerasan di sini. Tidak perlu harus motot kita begitu. Bu, kenapa ini udah ditinggalkan begini segala macam. Berikan saja pengertian. Karena ini sudah paham juga atau mengerti juga. Nanti mana tahu di rumahnya dimarahi oleh suami, datang ke sekolah dimarahi pula. Kacau itu. Jadi membanting jadinya. Akhirnya ada sebagian itu guru-guru katanya itu kepala sekolah dicaci maki lah kepala sekolah, berita suara-suara yang sumbang lah ke kepala sekolah. Alhamdulillah. Karena saya merasa ini adalah anak-anak saya semuanya. Merasa anak-anak saya. Apalagi guru-gurunya karena saya mungkin yang paling tua di sini. Begini. Jadi luar biasa sekali ya Pak dalam sejarah Bapak memimpin sekolah kita. Jadi kira-kira langkah-langkah apa saja Pak yang Bapak jalani ketika ada permasalahan atau misalnya dilema tadi kan ada guru-guru kita yang misalnya terlambat mungkin karena ada faktor tertentu dari rumah, misalnya anak yang sakit segala macam. Ketika ke sekolah kira-kira Pak langkah-langkah yang Bapak sampaikan ke guru bagaimana Pak? Ya itu Pak, misalnya kalau yang namanya biasanya kalau dia terlambat, saya kan lihat juga di tempat piket. Nah kita tahu dia yang terlambat itu absensi dari kelas yang itu belum diambil, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat siapa lagi Bu, siapa guru yang kalau siapa piket Bu atau Pak, siapa guru yang tidak datang ini, kalau pelajarannya ini gitu. Ada beritanya Pak Bu, tidak ada, kira dulu sebentar lagi ya. Kalau yang memang yang sudah ada beritanya, sudah hadir dia sudah ada tugasnya dikirim, ya ada Pak. Jadi nanti kalau kita tunggu dia datang, Bu kita tanya Bu apa terlambat ini udah jam begini, iya Pak ini begini gitu ya kan, itu ya persilakan masuk. Nah, kalau masih ada diulang lagi, masih dengan waktu yang singkat, dengan
mungkin besoknya lagi begitu. Kita himbau ke ruangan, kasih arahan. Mudah-mudahan besoknya ya. Tidak ada sih yang terlalu bandel-bandel itu, tidak ada yang bandel. Rapat pun, waktu rapat kita kasih pemahaman kepada guru bagaimana tanggung jawab kita sebagai guru. Kita sampai kemari itu menjadi guru, itu sudah paham masing-masing tanggung jawabnya. Jangan sampai apa yang kita dapatkan sebagai imbalan atau sebagai gaji itu bukan tidak menjadi uang yang haram, uang yang tidak halal gitu. Tapi kita walaupun dapat sedikit tapi halal. Dari percayakan kepada kita walaupun gaji sedikit tapi kita sudah dipercayakan untuk mengajari yang itu, ternyata kita nggak bisa kita bercanda. Bagaimana pula anak kalau sewaktu terlambat kacau balau di dalam kelas, apa yang terjadi bagi mereka di situ tidak ada kan kacau jadinya. Dan nanti yang keluar kemudian bahaya pula di luar, segala macam yang harus dijaga oleh guru kan. Bukan cuma memberikan mata pelajaran saja, tapi memberikan arahan. Ya Pak, jadi kalau ditanya masalah yang besar di sekolah, mudah-mudahan belum ada. Masih merasa teman semua, karena sudah merasa teman mungkin begitu. Akhirnya pendekatan sesama itu dapat. Ya, Pak. Jadi apakah selama ini dengan penanganan Bapak yang seperti itu, dengan sikap Bapak yang begitu ramah, menganggap guru-gurunya adalah mitra atau teman, apakah itu merupakan satu langkah yang efektif ya Pak? Cara saya itu paling bagus, ditambah dengan etika kita begitu yang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Tatkala aturan yang berlaku itu bertentangan dengan perbuatan kita begitu, aturan yang berlaku bertentangan dengan tingkah laku daripada kepala sekolah, itu hilang kepercayaan seorang guru atau dengan anak-anak, hilang kepercayaan. Jadi kita bikin seadanya saja, tidak formil saya sebagai kepala sekolah, tidak formil. Makanya saya katakan itu beda saya dengan mereka itu, satu mengakhiri daripada suatu keputusan, menyampaikan satu keputusan daripada hasil dari musyawarah, yang kedua menandatangani daripada administrasi ataupun hal-hal yang lain. Itu cuma ada banyak. Terima kasih Pak. Sejauh ini ada kira-kira tantangan ya Pak yang dihadapi ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah? Nah, paling-paling ada sedikit, tapi tidak harus jadi pemikiran buat Bapak begitu. Paling-paling nanti ada guru-guru banyak sekali nih aturan-aturan ini, tapi aturan itu kan sudah dari atas. Banyak sekali aturan, banyak sekali pekerjaan itu dia bilang. Apalagi misalnya di kurikulum Merdeka ini banyak sekali tugas-tugas yang akan dibuat. Nah, apalagi kita besok ini SMK harus PK dia bilang, itu tantangan itu. Tapi bagaimana? Sejauh ini mau lihat dari PK sih, mau sekolah yang baru, honornya masih baru, masih banyak gitu. Peralatannya masih banyak, kekurangan dari PK apa gitu ya, keputusan apa itu tuntutan itu. Tapi itu keputusan apa ya yang jadi dilema sama Bapak? Tidak ada sih. Saya mau diinginkan pun ada kebutuhan yang jadi pemikiran sama Bapak, tidak ada gitu. Artinya terselesaikan dengan baik seperti itu ya Pak? Ya enjoy saja gitu kan. Dan ada kalimat-kalimat ibu-ibu itu terserah di belakang gitu. Pak bagaimana ini tidak ada dana tapi disuruh juga mau kerja dia bilang. Ya terima kasih Pak.
itu terkait tadi masalah kedisiplinan guru kita tadi ya Pak. Nah, jadi apabila misalnya ada guru kita yang terlambat, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau menunggu dulu waktu rapat, misalnya ada Ibu A, tanggal sekian Bapak ada keterlambatan atau melanggar kedisiplinan, atau ditunggu dulu dalam forum rapat atau Tidak, saya tegur aja langsung situ. Karena saya udah nunggu di tempat piket, kok terlambat kok, sudah. ya Pak. Enggak nunggu waktu. Udah itu habis. Ya masuk Pak besok. Enggak ulangi lagi. Ya Pak. Udah habis itu. Jadi kira-kira Pak faktor yang mendukung Bapak atau adakah yang mempermudah atau membantu Bapak dalam hal mengambil keputusan ini? Membantu saya dalam keputusan ini. Iya Pak. Maksudnya apakah ada misalnya dengan kolaborasi dengan waktu kita? Itulah makanya saya bilang tadi, satu keputusan itu kalau ada yang mau disampaikan itu kalau wajar harus dimusyawarahkan dulu kan. Kalau itu keputusan yang menyangkut untuk para umum di warga sekolah, ya dimusyawarahkan dulu, disampaikan dulu, dipanggil rapat dulu. Apakah layak kita buat seperti begini, gitu kan? Sama dengan keputusan yang sama dengan tadi untuk uang tambahan pembiayaan daripada guru Bono, diadakan rapat dengan musyawarah dengan pengurus komite dengan anggota komite, dapat keputusan. Nah, saya tinggal menyampaikan saja lagi. Malah rapatnya pun waktu menentukan uangnya ya mereka. Itu anggaran yang akan kita laksanakan tahun ini sekian. Udah saya keluar dari rapat. Silakan Bapak Ibu urus sendiri bagaimana. Apakah terserah mencapai begitu, apakah kurang atau kalau kurang nanti tentu kegiatan akan kurang juga. Jadi untuk keputusan, sedangkan untuk menguatkan kembali peraturan di sekolah harus dirapatkan. Tidak bisa dan satu kebijakan begitu saja untuk sekolah. Ya, artinya harus langsung musyawarah. Musyawarah dulu, sehingga tidak ada, karena kalau sudah itu ada kesepakatan tinggal kita menyampaikan. Ya, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian bagaimana cara Bapak mengelola tata kelola sekolah kita sampai berjalan dengan bagus demikian Bapak. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik bersama ya Pak? Begini Pak, jangan terlalu membedakan diri kita antara kepala sekolah dengan warga sekolah yang ada di sini. Nah, karena kita berkolaborasi, kita anggap bahwa itu adalah rekan kita, dan jangan harus saya kepala sekolah, saya harus punya power yang kuat di situ. Tidak juga, jangan anggap begitu. Nah, bikin bahwa itu adalah partner kita, teman kita yang sama-sama maju, sama-sama mundur akan sama-sama maju. Menunjukkan kita bahwa kita itu adalah gitu kan. Itu cuma itu, dan kemudian ya tentu apapun yang kita berikan, yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang kita bawakan, artinya apa yang ada dalam diri kita. Perbuatan kita sejalan dengan apa yang disampaikan, sehingga tidak membantu. Ya, artinya seirama lah. Jangan ada nanti kan begini. Ini ustadz kayak kajinya tidak begitu, tahu-tahu di rumah kacau balau dengan istri dengan segala macam, beristri banyak segala macam, tidak apa boleh beristri banyak, tetapi ya harus adil. Nah, kebanyakan tidak itu kan, kebanyakan tidak adil, mengecewakan. Artinya dimulai dari diri dulu. Dimulai dari diri kita. Iya. Kalau masalah
disiplin tadi tentu kita harus disiplin. Kalau kejujuran supaya dapat jujur, tentu kita harus jujur. Kalau kita berbohong, dipercaya orang enggak. Karena bagaimanapun itu wakil kita, guru kita, itu sebagai power buat kita itu. Walaupun kita tidak pandai dengan dalam suatu bagian yang tertentu di situ, tapi dia pandai itu kita gunakan kan, untuk kemajuan. Jadi itu Pak, jadi jangan menganggap walaupun Bapak nanti orang hebat begitu nanti, jangan menganggap hebat saja, itu aja. Nah, jangan lantaran dia sudah jadi kepala sekolah, kalau Bapak nanti kepala sekolah, ya semaunya saja, itu kan enggak. Saja Pak, ya karena diri saya, dari diri kita masing-masing. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi banyak juga pembelajaran yang kami peroleh ketika berdiskusi dan berbicara sama Bapak. Terutama dalam hal ini, jangan membedakan antara kapsik dengan guru. Artinya guru itu sebagai partner, sebagai mitra kita. Kemudian power kita sebagai kepala sekolah itu sebenarnya ditiadakan karena apa? Karena memberdayakan prinsip-prinsip yang ada sama guru, kemudian dimulai dari diri. Nah itu tadi ya Pak. Iya itu saja lah, saya rasa itu. Kalau dibilang orang saya payah jadi kepala sekolah, biarlah. Artinya sudah memberikan contoh teladan yang baik. Nah, itu yang penting. Sehingga konflik-konflik di sekolah tidak ada. Itu apa yang Pak, karena sesinya sudah habis, kami sangat berterima kasih atas peluangan waktu Bapak mewawancarai. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Awal.